anak-anak Glory Kids, apa kabar kalian semua? Nah, Lause lihat semuanya udah pakaiannya rapi, udah pada mandi. Siap ya kita untuk memuji Tuhan hari ini? Nah, Lause ajak kita sama-sama untuk baca firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat yang pertama sampai kedua. Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Nah anak-anak, hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdiri. Kita memulai ibadah Glory Kids dengan mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan ya Tuhan, pada hari ini biarlah Engkau berkenan atas setiap kami, atas puji-pujian kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang boleh menolong setiap anak-anak boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah anak-anak. Halo Lause, apa kabar? Kabar baik Lause. Nah Lause, ya. Hari ini hari apa Lause? Hari Minggu. Nah kalau hari Minggu kita ngapain Lause? Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah. Nah ibadah apa Lause? Sekolah Minggu. Sekolah Minggu tentunya Lause ya. ya. Nah kita mau lihat tuh Lause, anak-anak ya. dan orang tua, papa mama sudah siap untuk sekolah Minggu Lause. Sekolah Minggu untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Lause. Nah Lause, gimana Lause? Kita mau sapa anak-anak dan papa mama. Yuk kita sapa yuk. Shalom anak-anak. Shalom papa mama. Selamat hari Minggu buat semuanya. Ya. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, anak kesayangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi Lause. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lause, Ya, kita Lause. bersyukur ya kalau hari-hari kita selalu disertai dan dijaga Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Yuk Lause. kita mau menyanyikan lagu apa Lause? Mata Tuhan melihat. Sambil tepuk tangan Lause. Ya, yuk anak-anak boleh sambil tepuk tangan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes.
apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ingat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak semua duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya dan siapkan juga hati anak-anak untuk kita memuji Tuhan dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan lagu Ku di tanganmu. Iya, kita akan menyanyikan Ku di tanganmu. Hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, Ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi Lose. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. sekali lagi di pikiranmu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini selalu mendapatkan kesempatan yang terbaik Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai Lose yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita, dan juga buku catatan apapun pena yang akan kita gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang memberkati kita pada hari ini. Yuk kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini.
Kami akan belajar firman Tuhan, berkati setiap kami. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya di rumah kami masing-masing. Berkati juga setiap perangkat yang kami gunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pasti kalian tahu akan sifat Allah kita yang luar biasa, ya. Nah, Lose akan tunjukkan kepada kalian. Nah, kalian setuju kan kalau kita memiliki Allah yang pengasih? Nah, kalian sangat setuju karena kita bisa merasakan kasih-Nya, penyertaannya hari demi hari. Tetapi pernah nggak kalian membayangkan bahwa Allah yang pengasih itu juga adalah Allah yang cemburu? Pernah nggak terpikir sama kita, Dia adalah Allah yang cemburu? Bagaimana mungkin? Dia adalah Allah yang sabar, Allah yang setia, tetapi dikatakan juga Dia adalah Allah yang cemburu. Wah, ternyata kita memiliki Allah yang memiliki karakter yang unik, ya. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Tetapi cemburunya Allah ini berbeda dengan cemburunya kita. Kalau kita cemburu oleh karena apa? Oleh karena natur kita orang berdosa. Tetapi kecemburuan Allah itu adalah karena apa? Karena kasih-Nya, karena kerinduannya untuk bisa berelasi lebih dekat dengan anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah, sekali lagi, perjalanan bangsa Israel. Ya, kita akan lihat dan baca terlebih dahulu dari Keluaran 20 ayat pertama sampai ke ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Nah, anak-anak, ini adalah hukum yang terkenal, ya, yang disebut Dasatita atau 10 perintah Allah. Ini diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, agar mereka hidup dalam tuntunan, dalam hukum dan perintah Allah. Coba kalian perhatikan yang ada tertulis di sini, yaitu di bagian yang diberikan garis tebal, dikatakan yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, kenapa Allah mengatakan ini? Nah, dikatakan bahwa Dia ingin mengingatkan sekali lagi, Dia adalah Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kemudian di bagian bawah kita juga dikatakan bahwa sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, tadi kalau saya katakan Dia adalah Allah yang cemburu ketika mendapati kita mungkin berlaku seperti orang Israel. Anak-anak pasti kalian ingat akan perjalanan orang Israel, ya, bagaimana mereka harus hidup di tanah Mesir hampir 400 tahun lebih, mengalami penderitaan yang begitu sangat. Nah, ketika mereka berteriak minta tolong untuk bisa mereka lepas atau keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka. Di bawah pimpinan Musa mereka bisa menikmati pembebasan dari tanah Mesir. Ketika mereka ada di Mesir, mereka juga menjumpai pengalaman-pengalaman banyak, ya. Terutama mereka bisa melihat bagaimana orang Mesir itu memiliki begitu banyak dewa yang mereka sembah. Nah, ada beberapa mungkin orang Israel yang sudah terpengaruh dengan model penyembahan daripada orang Mesir pada masa itu. Nah, anak dikasih Tuhan, ini adalah perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan di padang gurun, dipelihara Allah dengan luar biasa. Allah tidak pernah membiarkan mereka kelaparan, kehausan, bahkan di tengah-tengah padang gurun yang dingin, mereka tetap mengalami kehangatan. Di tengah padang gurun yang terik, mereka juga tetap mengalami perlindungan dari sengatan matahari.
dan banyak hal lagi yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupannya. Tetapi kita juga tahu ya bahwa kisah orang Israel dalam Perjanjian Lama menunjukkan pentingnya perintah Tuhan untuk tidak memiliki Tuhan selain Dia. Allah ingin menegaskan ini kepada orang Israel supaya orang Israel memusatkan hatinya hanya kepada Tuhan. Orang Israel mungkin akan goyah dalam ketaatan mereka pada hukum ini. Lalu mereka akan mengalami penghukuman, kemudian akhirnya mereka berkomitmen kembali untuk setia kepada Tuhan saja. Ini akan menjadi siklus ya, dan akan diulang-ulang selama bertahun-tahun sampai hukum ini menjadi yang terpenting di hati orang Israel. Nah, bagian lain kita juga melihat di dalam Keluaran tentang pengikatan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Di dalam Keluaran 24 ayat ketiga. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Anak-anak perhatikan, mereka menjawab dengan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Di bagian ayat 7 diulang lagi bahwa diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sungguh sebuah komitmen yang benar-benar tulus umat Israel kepada Tuhan untuk melakukan, untuk mendengar, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Namun pada kenyataannya ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi orang Israel. Nah, orang Israel juga mengalami jatuh bangun dalam perjalanannya, khususnya ketika mereka dalam ketidaksabaran menantikan Tuhan, menantikan Musa. Ya, peristiwa ini akan kita lihat bersama-sama di dalam Keluaran pasal 32, di mana mereka diuji ya kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama melalui tayangan video berikut ini. Nah, Lose harap kita akan dengarkan bersama-sama. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah,
turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, anak-anak, kita sudah melihat ya, sungguh sebuah kisah yang bagi kita, kok bisa ya bangsa Israel melakukan seperti itu? Di tengah banyak hal mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka, di mana Allah menyatakan kesetiaannya, memelihara mereka, menjagai mereka, dan banyak lagi, tetap saja hati mereka tergoyahkan. Orang Israel menganggap bahwa kenapa ya mereka harus menunggu Musa sekian lama? Coba kalau mereka sabar sedikit saja, mungkin mereka tidak akan goyah untuk membuat Allah lain selain Allah yang mereka sembah. Anak dikasih Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kita pada awal yang Lose katakan bahwa siklus ini akan terjadi bertahun-tahun dan berulang-ulang dalam kehidupan orang Israel. Mengapa orang Israel mengalami kesulitan seperti itu? Ya, karena pengalaman mereka di Mesir itu memberikan sebuah pengalaman ya bahwa orang Mesir memiliki dewa lain yang bisa mereka lihat, lalu mereka menyembahnya dan sebagainya. Jadi mereka sudah terpola dengan model seperti itu dan mereka ingin mengulang. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya dalam berbagai hal, memberikan mana, memberikan kepada mereka air, dan juga pohon kurma dan sebagainya, menolong mereka, mereka bisa melewati laut terbelah dan banyak lagi. Tetapi sekali lagi hati mereka teralihkan kepada ilah lain. Nah, anak dikasih Tuhan, sungguh ini akan membuat hati Tuhan sedih ya. Seharusnya orang Israel itu hanya menyatakan kasihnya kepada Allah saja. Maka Lose katakan bahwa dia adalah Allah yang cemburu ketika orang Israel memalingkan hatinya. Bahkan di dalam Keluaran pasal 32 tadi sungguh sebuah pengalaman yang nyata di mana mereka berusaha membuat Allah yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka sembah. Nah, mungkin ini adalah kesulitan bagi orang Israel. Mereka tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani mereka. Mereka tidak bisa melihat wujudnya dalam bentuk patung, simbol yang lain dan sebagainya. Sehingga hati mereka tergoda untuk membuat Allah itu dalam wujud yang mereka inginkan, yang di hadapan mereka bisa kelihatan, lalu mereka menyatakan dengan menyembah Dia. Tuhan tidak ingin disamakan dengan ilah lain. Bahkan Tuhan tidak ingin ditempatkan di bawah ilah-ilah lain. Tuhan hanya ingin Dia menjadi nomor satu dalam kehidupan umat Israel. Apa artinya? Artinya Tuhan ingin menunjukkan agar orang Israel, umat Israel itu tetap berelasi erat dekat dengan Tuhan. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Bagaimana orang Israel ditolong Tuhan, dikasihi Tuhan, dipulihkan, dipelihara oleh Tuhan. Lalu Allah memberikan hukumnya agar mereka senantiasa mengikatkan kasih setianya, kesetiaannya kepada Allah. Tetapi sekali lagi dalam peristiwa hari ini, dalam Keluaran pasal 32 yang kita sudah saksikan tadi, kita lihat mereka mencoba mengalihkan hatinya kepada ilah lain. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari pada hari ini? Tentu ini akan menolong kita
sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini untuk mengingat apa yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan Allah. Anak-anak kita adalah umat pilihan Allah. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Yesus sudah mati bagi kita. Dia tidak saja memelihara hidup kita, memberi makanan, memberi hikmat, memberikan kepada kita keluarga yang saling mengasihi, tetapi adalah hal yang utama, dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia mengasihi, bahkan menebus kita dari dosa. Sehingga dia sangat ingin agar kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak, Lose mengajak kita hari ini untuk belajar beberapa hal, yaitu ya kita belajar apa sih akan kita pelajari hari ini dari pengalaman orang Israel. Ya, yang pertama bahwa Allah menginginkan setiap kita menjadikan Allah itu sebagai pusat penyembahan bagi umatnya. Allah menginginkan agar Dialah satu-satunya yang kita sembah. Allah ingin agar Dia satu-satunya yang menempati hati kita. Anak-anak, apakah mungkin kita bisa berlaku seperti orang Israel tadi? Yaitu mereka membuat patung yang dianggap menyerupai Allah untuk mereka sembah. Nah, mungkin saja tidak persis seperti yang orang Israel lakukan. Mengumpulkan emas, lalu membuat patung pahatan dan sebagainya. Tidak. Tetapi ketika hati kita mulai condong kepada hal yang lebih daripada Allah, menempatkan Allah di bawah bukan tempat yang utama, itu sudah merupakan sebuah bentuk kita menyembah kepada ilah. Apa saja sih? Saya kan masih kecil, Miss. Saya kan masih kecil, Lose. Saya masih anak-anak. Apakah mungkin saya punya ilah lain? Nah, anak-anak, ilah yang dimaksudkan bukan seperti yang tadi yang mereka buat patung lembu emas, tidak. Tetapi bisa jadi ketika misalnya pada hari Minggu, di tengah pandemi, kita harus beribadah secara online. Kita mungkin berpikir, aduh sudah 1 minggu ya kita belajar daring, hari Minggu kita sekolah minggunya online lagi. Padahal mungkin ada banyak tontonan lain yang mungkin lebih menyenangkan ya. Atau mungkin ada game-game lain yang lebih menghibur kita. Menurut kita seperti itu. Nah, ketika hati kita membuat pilihan, pilih game atau pilih ibadah online. Nah, mari kita akan memilih hal yang terbaik, menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan umatnya. Atau saya juga ikut ibadah online sih, Miss. Ya, tapi mungkin setengah ibadah online kita mungkin membuka HP mama kita, atau kita mengerjakan hal yang lain. Itu sudah membuat Allah kita cemburu, karena kita tidak memusatkan hati kita, pikiran kita, segenap jiwa dan kekuatan kita untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi walaupun kita hari ini, seperti kalian hari ini, duduk, mendengarkan firman Tuhan, beribadah online, tetap pusatkan hati kita kepada Tuhan. Itulah yang pertama. Allah ingin setiap kita menjadikannya sebagai pusat penyembahan dalam hidup kita. Ya, nah sebab itu mari hari ini Lose mengajak kita supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati dan kekuatan kita itu apa? Yaitu menjadikan Dia menempati hati kita dalam seluruh pikiran, dalam seluruh tindakan, dalam seluruh ucapan kita adalah hal yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin di tengah pandemi seperti ini kalian sudah merasa bosan ya, di rumah saja dan sebagainya. Mungkin kita gunakan waktu kita suka-suka saya dong, Lose. Kan belajar daring, online kan suka-suka saya. Nanti ajalah, saya tunda-tunda sajalah. Ya, lalu mungkin kita mengikuti ibadah malas-malasan, nanti aja bisa ditonton, lalu kita mungkin buka, lalu kita tinggalkan. Itu tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Kenapa sih kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa kekuatan kita? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dengan seluruh kehidupannya. Darahnya tercurah bagi kita.
Bahkan sampai hari ini Allah tetap menyatakan kasih-Nya dengan pemeliharaannya. Bahkan Dia terus berdoa bagi kita. Di surganya Dia melihat kita dan tangan-Nya tak pernah berhenti untuk menolong kita. Yang ketiga, apa yang kita mau Allah lakukan? Nah, kehadiran Allah tidak dapat digantikan oleh rupa atau bentuk apapun oleh kita. Ya, Allah hadir dengan segala caranya. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, tapi kita tahu dari apa? Roh Kudus akan menolong kita memahami hal ini. Ya, misalnya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kesedihan kita, mungkin dalam kesusahan kita, setelah berdoa kita merasakan kelegaan. Itu apa? Oleh karena salah satu adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup kita. Ya, atau ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita ingat firman Tuhan, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Nah, orang Israel mengalami kegagalan, lalu membuat patung lembu emas. Kenapa? Karena dia bisa melihat itu ketika dalam kehidupan mereka di Mesir, dalam perbudakan di Mesir, dan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan, di mana mereka memiliki begitu banyak dewa atau patung yang mereka bisa sembah. Seolah-olah itu menjadi sebuah bukti kehadiran Allah. Itu menjadi sebuah simbol, oh Allah hadir. Nah anak-anak, meskipun secara mata kita tidak bisa melihat kehadiran Allah, tapi percaya, sampai hari ini, detik ini, Dia tetap mengasihi kita. Bahkan kalau kita berusaha sembunyi di tempat paling gelap sedikit sekalipun, sembunyi di tempat yang tertutup sekalipun, Allah tetap hadir. Nah, dalam kesendirian kita bersama dengan Allah, Dia hadir. Dalam persekutuan kita bersama dengan Papa Mama, Dia juga hadir. Dalam ibadah online yang kita ikuti setiap minggu pun, Dia juga hadir. Dalam hari-hari kita belajar daring pun, Dia juga hadir bersama dengan kita. Memang kita sekali lagi tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakan bahwa kehadiran Allah itu sungguh nyata. Hari ini Lose mengajak kita, untuk setiap kita menempatkan Tuhan Yesus menjadi bagian yang terutama dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, nah ini adalah menjadi kalau kita menganggap ini adalah simbol ya bahwa Allah itu ingin kita menjadikannya sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan mengisi hati kita dengan apa? Dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah dalam hati kita dan dalam hidup kita, dan mengizinkan Dia untuk apa? Untuk tinggal dalam hati kita. Lose akan masukkan ini ke dalam ya. Biarlah hati kita setiap hari akan berjalan ya. Hati kita setiap hari akan dipenuhi ya, bukan berjalan ya, akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Biarlah hati kita, di dalam hati kita yang paling dalam ada yang bertahta, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga hari-hari kita penuh dengan warna. Artinya hari-hari kita akan penuh dengan sukacita, bisa melewatinya. Di dalam hati kita, kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Mari hari ini kita akan menempatkan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari 10 perintah Allah. Hukum pertama, 2 dan 3 dengan satu inti, yaitu bahwa Allah ingin Dia menjadi pusat penyembahan dalam hidup kita. Maukah engkau melakukannya? Menjadikan Allah sebagai nomor 1 dalam hidup kita? Ayo kita akan minta pertolongan Tuhan pada hari ini. Anak-anak, Lose ajak kita untuk kita berdoa, mohon pertolongan dan kekuatan. Ya, kita akan berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik kepada setiap kami dan mengasihi kami. Kami tahu kami pun mungkin akan mengalami kesulitan seperti orang Israel. Kadang-kadang kami tidak setia, kadang-kadang kami begitu bersemangat untuk kami menyembah Engkau. Tuhan, Engkau kiranya akan menolong kami
agar hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu, dan biarlah kami menyatakan juga kasih kami kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Halo anak-anak, tiba waktunya kita akan mengingat kembali hari ini firman Tuhan menolong kita untuk kita tetap menyembah dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Untuk itu, langsung aja kita akan mengucapkan ayat hafalan dari mana? Ini dia. Dari mana ayat hafalannya? Keluaran 20 ayat 5a. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Keluaran 20 ayat 5a. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, hari ini Lose akan mengajak kita bersama-sama untuk kita membuat aktivitas mengingat firman Tuhan hari ini. Aktivitasnya cukup mudah. Yang kalian perlukan adalah krayon ya, atau pensil warna juga boleh. Lalu siapkan gunting, lalu siapkan spidol, lalu siapkan juga ini stick ya, stick. Lalu siapkan nih isolasi. Jadi ini ya yang kita siapkan. Nih semua alatnya nih. Oke, ini alatnya ya. Ini alatnya. Lalu satu lagi kita siapkan satu lembar kertas ya. Warnanya apa Jalose? Kalau bisa warna kuning ya, kertas buffalo. Kalau warna putih juga nggak apa-apa. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, pertama ini dulu. Kita cap dulu jari kita pakai spidol. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi nanti kalian ambil kertas warna putih boleh, warna kuning juga boleh. Lalu kalian buat seperti ini. Setelah itu kalian warnai tangan tadi, cap tangan tadi warnanya bebas ya. Menggunakan krayon boleh ya. Nah, yang nanti kita kerjakan sama-sama adalah kita buat dulu lingkarannya ya, lingkarannya. Lose buat dulu ya, misalnya seperti ini. Lalu sebentar Lose ini dulu tulis, nanti tunjukkan sama kalian. Ini kerapnya akan menolong kita untuk kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam hidup kita. Nah, di bagian bawahnya terus ini. Number 1, lalu tulisan God. Artinya apa? Kita hanya menyembah kepada Allah saja ya, dan menempatkan Dia sebagai satu-satunya Allah dalam hidup kita. Setelah itu kalian boleh warnai sebebasnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah diwarnai ini, punya Lose nih diwarnai ya, warnanya bebas. Lalu ini jari-jarinya selain jari telunjuk, jadi seperti buat begini. Nah, sama kan seperti Lose buat begini. Ini dilem boleh atau pakai isolasi boleh. Oke, Jesus, you are my number 1. Ya, Yesus itu adalah nomor 1. Lalu kalian kasih stick. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, Yesus ya. Oke, nomor 1 di hati kita. Oke, selamat mengerjakan. Mudah kan? Warnanya suka-suka ya. Ininya bebas, motifnya juga bebas. Selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur anak-anak, pada hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dan kita jangan membuat patung karena Allah kita sayang sama kita.
tidak mau digantikan oleh apapun. Oleh karena itu anak-anak, mari kita setiap hari, setiap saat hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi Lause ajak kita semua bangkit berdiri, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan yang boleh menyertai kami di dalam ibadah Glory Kids. Dan kami belajar hari ini bahwa Engkau Allah yang cemburu karena Engkau sayang kepada setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh melakukan, boleh menjalani firman Tuhan hari lepas hari. Kami ingin menyenangkan Tuhan setiap saat. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, memberkati papa mama, memberkati saudara-saudara kami. Di dalam segala kelemahan keterbatasan kami tahu Tuhan yang melindungi, menyertai setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.